Bandar Lampung ditangkap karena mencabuli 3 anaknya. Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri resmikan Taman Patung Bung Karno. Tadi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Kasus pencabulan terhadap anak kembali terjadi di Bandar Lampung. Seorang pria ditangkap karena mencabuli 3 anaknya. Dan di Lampung Utara, seorang ayah juga tega mencabuli anak tirinya. Pemirsa, bersama saya Nisa Hanifa. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang ayah di Lampung tega berbuat keji terhadap 3 anak perempuannya yang masih di bawah umur. Salah seorang korban yang merupakan anak kandung pelaku bahkan masih berusia 2 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya mencabuli korban sejak tahun 2017 lalu. Kepolisian daerah Lampung bergerak cepat menangkap DM 56 tahun tersangka pencabut terhadap 3 anak. Korban terdiri dari 2 anak tiri dan 1 anak kandungnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari paman korban. Dari laporan tersebut, polisi bergerak cepat dengan membentuk tim untuk mengungkap kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan pelaku. Miris, dari hasil penyelidikan polisi, aksi bejat pelaku ini telah dilakukan berulang kali terhadap ketiga korban yang masih di bawah umur. Salah satu korban bahkan baru berusia 2 tahun. Usia 16 tahun atas nama AJ, kemudian ada lagi seorang anak yang masih sangat di bawah umur, yaitu berusia 5 tahun atas nama TT. Dan satunya lagi adalah anak yang masih berusia 2 tahun atas nama A. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang memperberat sanksi hukum pidana terhadap tersangka AJ. Ini yang harus kita tegakkan bagaimanapun juga. Artinya hukum pidana apalagi menyangkut perlindungan anak. Ini menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Tersangka mencabuli korban sejak tahun 2017 lalu. Dia mencabuli korban saat rumah dalam keadaan sepi dan sang istri tidak berada di rumah. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pelaku juga akan dikenakan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Adris Afandi, iNews melaporkan. Upaya memulihkan kondisi psikologis ketiga anaknya yang menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya. Untuk sementara korban tinggal di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung. Ketiga korban untuk sementara tinggal di rumah aman milik Dinas P31 Lampung. Pemprov Lampung mendorong kepolisian menyidik kasus pencabulan tersebut. Penyidikan terhadap pelaku DM agar mendapatkan kepastian hukum. Pemprov juga menyidik untuk menjatuhkan sanksi hukum yang seberat-beratnya kepada pelaku. Untuk korban saat ini sudah kita tampung di rumah aman ya, karena ini kan rujukan kasus ini dari Cilegon. Karena pamannya itu yang melaporkan itu berdomisilinya di Cilegon. Jadi tidak mungkin dong artinya dengan jarak yang begitu jauh. Nah sehingga korban saat ini kami tampung di rumah aman yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di UPTD PPA Provinsi Lampung. Di sana kondisi korban saat ini cukup baik dan sudah dilakukan penanganan seperlunya, yaitu dilakukan penanganan asesmen psikologis, kemudian konseling psikologis, kemudian sambil memberikan arahan-arahan edukasi kepada anak yang saat ini telah lama mengalami trauma tentunya ketika dia mengalami kasus yang menimpa dirinya. Seperti itu.
Sementara pelaku hingga kini masih mendekam di sel tahanan di Treskrimum Polda Lampung. Polisi menjerat pelaku DM dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ades Afandi, iNews melaporkan. Pencabulan oleh ayah kepada anaknya juga terjadi di Lampung Utara. Polisi menangkap seorang pria karena mencabuli anak tirinya yang baru berusia 14 tahun. Tersangka RO langsung digelandang ke Mapolsek Sungkai Selatan, Lampung Utara. Dia ditangkap karena mencabuli anak tirinya yang berusia 14 tahun. Perbuatan bejat tersangka diketahui setelah korban bercerita kepada bibinya lantaran takut pulang ke rumah. RO mengaku sudah 3 kali mencabuli korban. Perbuatan bejat tersebut dilakukan di rumah sendiri saat sang istri pergi. Berapa kali kamu ngelakuinnya? 3 kali, tapi 2 kali gagal, Pak. Di mana aja? Di rumah semua. Modus pelaku mengancam korban dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian diancam agar tidak memberitahukan kepada orang lain. Pasal yang diterapkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman minimal 12 tahun. Kini tersangka masih mendekam di sel tahanan Mapolsek Sungkai Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pada era berikut kami akan kembali dengan liputan tentang Pemkot Bandar Lampung meluncurkan Taman Bung Karno. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meresmikan patung proklamator Soekarno di Bandar Lampung. Meski diguyur hujan, peresmian patung Soekarno yang juga sebagai tempat sentra UMKM berlangsung hikmat. Ketua Umum Megawati meresmikan patung Bung Karno yang juga sebagai tempat sentra UMKM di Bandar Lampung secara virtual. Meski diguyur hujan, peresmian patung setinggi 7 meter berlangsung hikmat. Presiden kelima itu meresmikan patung Bung Karno bersamaan dengan peresmian 14 kantor DPC PDIP di seluruh Indonesia. Megawati merasa terharu dan bangga kepada Lampung yang mendirikan patung Soekarno. Patung tersebut diharapkan dapat membawa generasi muda untuk mengingat sejarah dan mengingat proklamator yang merupakan bapak bangsa. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang juga kader PDIP menjelaskan patung Bung Karno memiliki filosofi khusus. Gestur mengangkat tangan mengartikan bahwa Bung Karno sedang mendoakan kesejahteraan dan keamanan Kota Bandar Lampung. Patung ini lagi berdoa, karena Pak Soekarno mendoakan Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas, menjalankan amanah sesuai dengan harapan. Apalagi Bu Mega tadi pesan, sebagai pimpinan kita harus bisa mengayomi masyarakat. Insya Allah, Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung selalu memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan adanya Taman Patung Soekarno ini, masyarakat tidak hanya bisa menikmati keindahan monumen tersebut, namun Taman UMKM Bung Karno itu akan menjadi ikon baru sentra UMKM. Sekitar 300 UMKM akan berjualan di sepanjang Jalan Gatot Subroto sampai patung Bung Karno tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
DPW Partai Perindo Bengkulu menggelar rangkaian penutupan HUT ke-7 Partai Perindo sekaligus konsolidasi organisasi DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu. Turut hadir secara virtual Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan arahan langsung kepada pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Bengkulu. Peringatan ulang tahun ke-7 Partai Perindo dimanfaatkan oleh DPW Partai Perindo Polisi Bengkulu untuk menggelar rakorwil sekaligus konsolidasi DPW Partai Perindo se-Bengkulu. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan agar DPW Partai Perindo Bengkulu bisa meraih capaian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurus dan kader diminta bekerja keras dengan memanfaatkan SDM yang ada dan peluang melalui media digital untuk meraih elektabilitas maupun menunjukkan kinerja yang telah dicapai. DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu menargetkan dalam pemilu legislatif tahun 2024 mendatang bisa menduduki kursi unsur pimpinan di DPRD Provinsi Bengkulu dan menempatkan kadernya pada kursi Bupati Wali Kota. Perindo di Provinsi Bengkulu harus lebih baik dari tahun 2019 kemarin. Artinya, kalau di 2019 kemarin Partai Perindo cuma mendapatkan 22 kursi di kabupaten, 2 kursi di provinsi, tidak menutup kemungkinan ya di 2024 nanti Perindo akan mengambil ya setidak-tidaknya kemenangan di beberapa provinsi yang ada yang kabupaten yang ada provinsi. Bahkan kami menargetkan Partai Perindo harus masuk unsur pimpinan di DPRD Provinsi. Pada pemilu 2019 lalu, Partai Perindo Provinsi Bengkulu meraih 22 kursi di DPRD Kabupaten dan 2 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, serta mendudukan salah satu kadernya menjadi wakil bupati. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Seorang polisi di Bandar Lampung, Bribka IS, diberhentikan dengan tidak hormat. Bribka IS dinyatakan bersalah karena mendalangi perampokan mobil milik seorang mahasiswa. Petugas bidang profesi dan pengamanan Bid Propam beserta personil bidang hukum atau Bidkum Polda Lampung menggelar sidang komisi kode etik kepolisian terhadap Bribka IS. Bribka IS terlibat dalam aksi perampokan sebuah mobil milik mahasiswa di kawasan Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung pada 9 Oktober lalu. Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ini digelar di Aula Ruang Sidang Mapolresta Bandar Lampung. Dalam persidangan internal kepolisian secara tertutup ini, menghadirkan Bribka IS dan rekannya, oknum seorang ASN Pemprov Lampung berinisial ARD. Sidang berjalan 6 jam dan dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Syarhan. Setelah mendengarkan keterangan saksi yang meliputi keterangan korban, saksi serta petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Bribka IS terbukti melanggar kode etik kepolisian dengan melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Telah melakukan pelanggaran sidang dalam kode etik profesi kepolisian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2022. Nah, dalam keputusan ini tentunya terhadap terduga pelanggar telah diputuskan bahwa pelanggar telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Yang kedua, pelanggar telah diputuskan dari hasil sidang putusan akhir sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian.
Usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ini, rencananya Polda Lampung akan menggelar upacara tradisi PTDH kepada Bribka IS. Kedua tersangka dalam kasus perampokan mobil ini terancam hukuman pidana penjara selama 9 tahun sesuai dengan pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemerintah desa di pesisir barat kembali membuka gerai vaksin untuk warga. Gelaran kali ini berada di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan dengan menyiapkan 1.000 dosis vaksin AstraZeneca. Untuk menggencarkan pemberian vaksin kepada masyarakat, aparat desa di pesisir barat kembali melaksanakan vaksinasi massal. Bekerja sama dengan Polsek dan Puskesmas Biha, sebanyak 1.000 dosis vaksin AstraZeneca siap disuntikan ke warga. Warga antusias mengikuti vaksinasi. Mereka sudah antri sejak pagi hari. Warga sadar pentingnya vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Bu Diana dari Pekon Marang. Iya. Udah divaksin? Udah. Berapa kali? Baru satu. Baru 1 kali? Iya. Vaksin pertama. Ya nanti rugi sendiri kalau enggak. Imun tetap stabil, tidak gampang kena virus. Jadi senang ya divaksin ya? Hari ini kita melaksanakan vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang dilaksanakan oleh kepolisian Polsek Pesisir Selatan bekerjasama dengan seluruh jajaran aparat Pekon Marang, dibantu oleh Puskesmas Biha, Puskesmas Pesisir Selatan. Ini vaksin yang tahap pertama. Target sebenarnya hari ini 600 ya, tapi menurut Puskesmas walaupun lebih dari 1.000 siap, kuota cukup. Hingga saat ini separuh dari jumlah warga Pekon Marang telah mendapatkan vaksin. Hero berharap kerjasama yang telah terjalin antara kepolisian dan tim vaksinator puskesmas bisa terus berjalan. Sehingga masyarakat di desanya bisa tervaksin seluruhnya dan Pekon Marang bebas dari penyebaran virus corona. Dari pesisir barat, Eriko Ngantung melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang budidaya kerang hijau di Lampung Selatan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Untuk meningkatkan taraf ekonomi, warga di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan manfaatkan ban bekas dan bambu untuk budidaya kerang hijau. Berkat usahanya ini, mereka mampu meraup penghasilan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Melihat potensi alam yang sangat melimpah membuat sebagian warga di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, membuat usaha budidaya kerang hijau. Berkat usahanya ini mereka mampu meraup penghasilan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Untuk membuat usaha budidaya kerang hijau tidaklah terlalu sulit dan membutuhkan modal yang sangat besar. Mereka hanya membutuhkan ban bekas untuk dijadikan sebagai media tumbuh kerang hijau.
Selain itu diperlukan juga bambu berukuran sekitar 4 meter yang berfungsi sebagai tumpuan ban bekas tersebut. Beberapa warga mengaku lebih tertarik untuk membuat usaha budidaya kerang hijau lantaran proses pengerjaannya tidak terlalu sulit. Bahan bekas serta bambu yang sudah dirangkai kemudian dibawa ke pinggir laut untuk ditanam di dalam laut. Setelah beberapa minggu, kerang hijau akan berkembang biak. Untuk masa panen kerang hijau dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan tergantung cuaca dan kondisi air laut. Dalam sekali panen untuk 1000 media tanam, pembudidaya kerang hijau ini mampu mendapatkan penghasilan sekitar 24 juta rupiah. Namun, pembudidaya kerang hijau terkendala pemasaran. Saat ini belum ada satupun pengepul kerang hijau lokal. Pembudidaya mengandalkan pembeli dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, serta beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Tapi sejak pandemi COVID-19, permintaan kerang hijau di pasaran menurun. Pembudidaya harus menjual secara eceran ke rumah makan dan restoran setempat. Pengiriman macam-macam bang, dari Padang, Medan, Palembang, Nah, Jambi. untuk saat ini yang sekarang mau kita kirim ini Saat mana ini kita kirim ke Jambi bang. Dia untuk harganya berapa ini? Untuk harga bos kita ngambil di nilai petani itu 7.000. Ya untuk saat ini belum ada seperti pengepul gitu Pak, yang untuk setiap hari panen belum ada. Kita masih nunggu dari bos gitu, dari pesanan. Kalau ini kan nggak bisa tertunda barang seperti ini Pak, karena bisa busuk. Dia minimal harus terjual hari itu juga. Mana ya, masak ya? Untuk 1 kilogram kerang hijau yang masih ada cangkangnya dibeli dengan harga Rp7.000 hingga Rp10.000. Sedangkan yang sudah dikupas dibeli dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000. Para pembudidaya kerang hijau berharap pemerintah ikut memikirkan pemasaran komoditas tersebut sehingga tidak tergantung pada pembeli dari luar. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.